Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 22 akan memberikan materi tentang hukum kausalitas dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, seseorang tidak bisa langsung dipidana hanya karena suatu akibat terjadi. Harus dibuktikan terlebih dahulu apakah tindakan pelaku benar-benar menjadi penyebab dari akibat tersebut. Contohnya, jika seseorang memukul orang lain, lalu korban meninggal dunia. Apakah kematian itu benar-benar akibat pukulan tersebut, atau ternyata korban memiliki penyakit tertentu sebelumnya? Nah, disinilah hukum kausalitas berperan. Hukum kausalitas adalah ajaran yang membahas hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam hukum pidana, hubungan kausal sangat penting untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akibat yang terjadi. Hukum kausalitas bertujuan untuk menentukan apakah suatu akibat berasal dari tindakan pelaku, membatasi pertanggungjawaban pidana agar tidak terlalu luas, serta memberikan kepastian hukum dalam menentukan pelaku tindak pidana. Ada dua unsur penting dalam hubungan kausal. Yang pertama, adanya perbuatan. Perbuatan yaitu tindakan yang dilakukan pelaku, baik aktif maupun pasif. Kemudian adanya akibat, yaitu dampak yang timbul dari tindakan tersebut seperti luka, kerugian, ataupun kematian. Dalam hukum pidana, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menentukan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat. Yang pertama yaitu teori ini dikemukakan oleh Von Bury. Menurut teori ini, semua syarat yang menyebabkan terjadinya akibat dianggap sebagai sebab. Artinya, apabila suatu unsur dihilangkan lalu akibat tidak terjadi, maka unsur tersebut dianggap sebagai penyebab. Sebagai contoh, misalnya A menusuk B menggunakan pisau. B kemudian dibawa ke rumah sakit, tetapi dokter terlambat menangani sehingga B meninggal dunia. Menurut teori ini, tindakan A, keterlambatan dokter, bahkan kondisi rumah sakit, semuanya dianggap sebagai penyebab kematian B. Kelemahan teori ini adalah cakupan sebab menjadi terlalu luas, sehingga sulit menentukan pihak yang paling bertanggung jawab. Teori kedua, yaitu teori ini dikembangkan oleh von Gries. Menurut teori ini, tidak semua perbuatan dianggap sebagai sebab, melainkan hanya perbuatan yang menurut pengalaman manusia secara wajar dapat menimbulkan akibat tersebut. Contohnya, misalnya, seseorang menampar orang lain secara ringan, lalu korban meninggal karena ternyata memiliki penyakit jantung serius yang tidak diketahui. Menurut teori Adequate, tamparan ringan secara umum tidak wajar menyebabkan kematian, sehingga hubungan kasual dapat diperdebatkan. Teori ketiga yaitu teori ini menentukan sebab berdasarkan peristiwa konkret yang paling dominan menyebabkan akibat. Sedangkan teori generalisasi menentukan sebab berdasarkan pengalaman umum dalam masyarakat. Teori ini penting karena menjadi dasar hakim dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan, pertanggungjawaban pidana, dan beratnya ringanan hukuman. Kami akan memberikan contoh kasus sederhana mengenai hukum kasualitas. Misalnya, A dan B terlibat perkelahian. A memukul kepala B menggunakan kayu. B mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan ambulans, mengalami kecelakaan sehingga B meninggal dunia. Pertanyaannya adalah, apakah A bertanggung jawab atas kematian B?
Dalam hukum kasualitas, hakim akan melihat apakah pukulan A merupakan penyebab utama kematian atau justru kecelakaan ambulans yang menjadi penyebab dominan. Menurut kondisio sine qua non, pukulan A tetap dianggap sebab karena tanpa pukulan tersebut, B tidak akan berada di ambulans. Menurut teori Adequate, kecelakaan ambulans bisa dianggap sebagai penyebab baru yang memutus hubungan kausal antara tindakan A dan kematian B. Salah satu contoh penerapan hubungan kausal di Indonesia dapat dilihat daripada kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, di mana hakim harus membuktikan bahwa kematian korban benar-benar disebabkan tindakan terdakwa, berdasarkan visum et rerum, keterangan ahli, dan fakta persidangan. Salah satu kasus yang terkenal adalah kasus Dini Sera Afrianti, korban pembunuhan dan penganiayaan, yang dilakukan oleh kekasihnya, Georgius Ronald Tanur, yang merupakan anak mantan anggota DPRD RI. Di sebuah karaoke, Surabaya, pada Oktober 2023, Dini dianiaya Ronald hingga tewas. Bukti visum dan rekaman CCTV menunjukkan ia dipukul dengan botol minuman, dan tubuhnya sempat terlindas oleh mobil pelaku. Namun demikian, Ronald divonis bebas oleh 3 hakim PN Surabaya, yakni Heru Hanindyo, Erin Tuah Damanik, dan Mengakul. Ketiga hakim tersebut kemudian tertangkap oleh operasi tangkap tangan oleh Kejaksaan Agung karena terbukti menerima suap dan gratifikasi. Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Ronald Tanur. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa hukum kasualitas adalah hukum sebab akibat antara perbuatan dan akibat pidana. Hubungan kasual penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Terdapat beberapa teori kasualitas seperti conditio sine qua non, adaptive forsaking, dan serta individualisasi dan generalisasi. Hakim menggunakan teori kasualitas untuk menentukan apakah pelaku dapat dipidana atas akibat yang terjadi. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.